Begitu banyak cobaan yang terjadi, tapi kita tak boleh menyerah. Demi yang terbaik akan kami lakukan, agar semuanya tetap baik-baik saja. Tak perlu kau ragukan semua. Di sini kami kan berjanji takkan hianati negeri ini. Di sini zona integritas, wilayah bebas korupsi, pelayanan canggih, takkan ada korupsi. Siap menuju PBBM dan tak ada ragu dalam hati, karena kami DKPPU. Dan para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, kami undang untuk memasuki tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita khusyukkan hati kita, tidak bermunajah, tidak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini acara menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani senantiasa mendapat kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa hikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu. Engkaulah pemelihara alam semesta, atas karunia nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Puja puji sembah sujud setia serta kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Berkat rahmat dan hidayah-Mu, pada pagi hari ini kami mengadakan acara wilayah birokrasi bersih dan melayani pada kantor
di KPPU untuk menuju ridha-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Lindungilah lisan kami, tingkah laku kami dari godaan dan tipu daya setan untuk berbuat kezaliman, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat menjerumuskan ke dalam kehinaan dan merugikan diri, keluarga, serta negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami petunjuk untuk senantiasa istiqomah dalam memegang amanah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga dengan amanah ini kami dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, limpahkanlah karunia nikmat sehat wal afiat dan jauhilah kami dari segala mara bahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin sekalian, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita saksikan bersama penampilan Yel-Yel Komitmen Peningkatan Integritas dan Kualitas Pelayanan DKKPU menuju unit kerja persoalan yang bersih dan melayani. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut petugas Yel-Yel DKKPU menuju WPPL. Ya, kita tunggu. Gratifikasi dan pungli. No. WBK dan WBM. Yes. Dengan formation. Siap.
Yang kami hormati Bapak Direktur Klien Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, kami mohon perkenannya untuk memberikan laporan terkait kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dirjen, melalui Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Udara beserta jajaran, Bapak Dr. Nandes Haji Jupri Rahman, MSI, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pan-RB, Bapak Insinyur Salman, MSc, Asdep Pengelolaan Pengaturan Aparatur dan Masyarakat, Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pan-RB, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau yang mewakili, para pejabat lingkungan Direktorat Kelaikan Udara Operasi Pesawat Udara, perwakilan dari Polres, para pimpinan instansi di lingkungan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para stakeholder Direktorat Kelaikan Udara Pesawat Udara, para pimpinan organisasi pemegang sertifikat operator pesawat AOC 121, 135, 129, Sekolah Penerbang 141, Training Center 142, Organisasi Training Perawatan Pesawat Udara 147, Bengkel Pesawat Udara 145. Rekan-rekan pers yang saya hormati dan seluruh pejabat aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat berkumpul hari ini untuk menghadiri acara kampanye peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM, sekaligus launching wajah baru ruang pelayanan terpadu DKPPU yang kami harapkan dapat membawa dampak positif untuk perubahan lebih baik. Hadirin yang saya hormati, pembangunan zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan layanan publik yang lebih berkualitas, serta membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada tahun 2019, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara telah berhasil menerima penghargaan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK yang diberikan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Predikat ini diberikan atas komitmen yang kuat dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara untuk membangun zona integritas melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Predikat ini merupakan langkah awal Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas sehingga dapat melayani dengan cepat, tepat, dan bebas dari KKN. Kami memahami bahwa DKPPU sebagai perpanjangan tangan pemerintah memiliki peran sebagai pemberi layanan pada masyarakat. Upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dan integritas aparatur sipil negara akan berpengaruh kepada kepuasan dan peningkatan kepercayaan masyarakat yang berujung pada peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Semakin tingginya tuntutan masyarakat
terhadap birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menuntut perbaikan birokrasi agar terus dilakukan oleh pemerintah. Perbaikan birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, efisien, sehingga dapat melayani secara lebih cepat, lebih tepat, murah, tidak diskriminatif, dan berkualitas. Hadirin yang saya hormati, birokrasi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan integritas dan tinggi dapat menjauhkan segala bentuk penyimpangan. Kami sebagai aparatur sipil negara yang berintegritas akan memegang teguh prinsip kejujuran, konsistensi, orientasi pelayanan atau orientasi hasil inovatif, serta disiplin yang membawa dampak positif yang kami percaya dapat membawa perubahan yang signifikan bagi bangsa ini. Penguatan zona integritas di lingkungan Direktorat Kelaikan Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menjadi cara kami untuk mendukung cerminan profil pemerintah yang bersih, akuntabel, dan melayani. Semakin baiknya integritas, maka akan memperkuat public trust di layanan publik di lingkungan DKPPU. Harapan kami ke depan, implementasi zona integritas di Direktorat Kelaikan Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara semakin memiliki cakupan yang luas dengan menerapkan perubahan yang inovatif, terutama pada subdirektorat yang secara langsung menangani pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga seluruh unit di lingkungan DKPPU akan menjadi unit layanan yang bebas korupsi dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, tahun 2020 ini Kementerian Perhubungan menargetkan 67 nominator UPT untuk dievaluasi oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja percontohan peraih predikat WBK dan WBBM. Sementara Direktorat Kelaikan Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara terpilih bersama 11 UPT lainnya dari subdirektorat, dari subsektor darat, laut, udara, dan BPSDM untuk menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan 56 UPT untuk menjadi wilayah bebas korupsi WBK. Saya berharap seluruh aparatur sipil negara, seluruh operator dan sektor atau stakeholder di lingkungan DKPPU dapat berpartisipasi dalam upaya mendukung DKPPU sebagai wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Demikian laporan kegiatan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sambutan sekaligus membuka acara pada pagi ini yang terhormat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Bapak Novi Rafael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Anses Haji Jufri Rahman MSI, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Bapak Insinyur Samal MSC, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya melihat lengkap ya, tadi sudah diucapkan satu-satu oleh Bapak Direktur Buku, ada rekan kita Inaka, ada teman-teman operator, semuanya lengkap di forum ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu pada salah satu acara yang menjadi prioritas dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang memiliki integritas tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas melalui program reformasi birokrasi. Dapat diinformasikan bahwa program reformasi birokrasi ini telah berproses di kantor pusat, yaitu penataan organisasi dengan isu-isu utama penyederhanaan birokrasi,
dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi bidang penerbangan. Pada tahun 2020 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengusulkan 16 unit organisasi pembangunan zona integritas. Dari jumlah tersebut, 12 unit merupakan pembangunan menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan 4 unit menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM atas capaian WBK yang diraih pada tahun 2019. Ini merupakan bagian dari total 67 unit organisasi Kementerian Perhubungan yang telah melalui verifikasi tim internal Kemenhub dan telah diusulkan Kementerian Pan-RB. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tim evaluasi nasional melalui Menteri Pan-RB yang pada tahun 2019 memberikan predikat wilayah bebas dari korupsi WBK kepada 4 unit organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang salah satunya adalah Direktorat Kelaudaraan Pengoperasian Pesawat Udara. Sehingga pada tahun 2020 ini kami tingkatkan menjadi pembangunan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Direktorat Kelaudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menuju wilayah birokrasi bersih melayani ini ditempuh dengan perbaikan-perbaikan pada 6 indikator pengungkit, yaitu 1. Penguatan manajemen perubahan, 2. Perbaikan tata laksana perkantoran, 3. Perbaikan tata kelola dan sistem SDM, 4. Penguatan akuntabilitas kerja, 5. Penguatan pengawasan, dan paling penting adalah 6. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Kami berkomitmen di hadapan Bapak Ibu para stakeholder, mari hentikan memberi dan menerima suap, pungli atau gratifikasi, serta berikan informasi dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelayanan publik dengan tujuan akhir peningkatan keselamatan penerbangan nasional sebagaimana tujuan organisasi DJPU. Alhamdulillah, reformasi birokrasi dan percepatan pemberantasan korupsi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan khususnya di Direktorat Kelaudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara telah dilakukan dengan sejumlah upaya. Di antaranya perbaikan pelayanan perizinan, modernisasi dan pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan proses bisnis dan SOP, sehingga beberapa pelayanan telah mendapatkan ISO 91 manajemen mutu. Sebagai prestasi utama yang ditunjang dari program upaya tersebut adalah peningkatan keselamatan penerbangan yang ditandai dengan capaian nilai lebih besar dari 80% pada IQ SWAT, peningkatan menjadi FAA kategori 1, dan pencabutan EUPN untuk seluruh airline Indonesia. Seluruhnya telah memperkuat kredibilitas DJPU sebagai regulator penerbangan sipil Indonesia. Dengan sederet upaya prestasi yang telah kita lakukan tersebut, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa dalam rangka mempertahankan upaya dan prestasi tersebut agar dapat dilakukan lebih jauh dari koordinasi, pembinaan dan penilaian pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, agar selanjutnya lebih banyak yang mendapat predikat wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, saya berharap komitmen pemberantasan korupsi melalui pembangunan zona integritas ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan zona integritas kepemimpinan, perubahan dan reformasi birokrasi, kita wujudkan birokrasi yang bebas dari KKN menuju birokrasi kelas dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara kampanye WBBM resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ini semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pengarahan tentang WBK dan WBBM oleh pelaksana tugas Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang terhormat Bapak Dr. Haji Jupri Rahman, MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.
yang sama kita hormati dan selalu kita banggakan bersama, Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Bapak Direktur KPPU dan seluruh jajaran yang hari ini melaksanakan kampanye dalam rangka peningkatan integritas dan kualitas pelayanan menuju pembangunan zona integritas dalam rangka meraih predikat WBBM. Saya tidak menyebutkan WBK lagi karena tahun lalu Bapak sudah berhasil meraih itu, dan ini bagian dari doa kita bersama. Mudah-mudahan harapan Pak Dirjen tadi bisa diwujudkan. Ya. Saya ingin mengomentari dulu yang yel-yel Pak Dirjen. Tadi itu saya sampai merinding. Jangan pernah memandang remeh yel-yel seperti itu. Karena kalau sebuah kelompok atau suatu kelompok komunitas sudah bisa menerjemahkan atau merumuskan unsur-unsur yang akan mereka capai, itu memudahkan membangun komitmen untuk mewujudkannya. Dan saya lihat tadi dua unsur terkait dengan WBK WBM sudah disebutkan, Pak. Tadi yang pakai selempang cuma pakai pelayanan prima. Dalam hati saya bertanya, kenapa tidak ada budaya anti korupsinya? Ternyata diucapkan dalam yel-yelnya. Gratifikasi dan pungli, no. WBK, WBM, yes. Ini yel-yelnya menekan saya dengan Pak Astep saya bahwa sepertinya secara psikologis kita harus merasa, Pak, bahwa ini adalah semangat yang luar biasa untuk kita respon nanti pada saat kita melakukan evaluasi di lapangan. Ya. Wow. Saya ini DKPPU ini, kalau saya mendengar laporannya Pak Direktur tadi, sebenarnya yang menentukan pergerakan ekonomi di Indonesia dalam beberapa kali ratas saya ikut dengan waktu itu, sebelum Pak Dirjen diwakili oleh Dirjen Kertati ya, waktu itu dengan Pak Presiden, beliau itu dengan semangat hampir setengah marah mengatakan bahwa kalau ekonomi mau berputar, orang itu mobilisasinya mesti meningkat, dan itu kuncinya di perhubungan udara. Terasa Pak Wisnu Tama angkat tangan, kalau bandara belum beroperasi seluruh Indonesia, tidak ada gunanya kita lakukan promosi wisata ke luar negeri karena tidak bisa masuk. Itu jadi kuncinya. Ini DKPPU sebenarnya, kalau kita ini urat nadinya di Dirjen Perhubungan Udara. Karena itu Pak Asdep selaku evaluator nanti tolong perhatikan peran-peran sentral dan strategis seperti ini. Tetapi ada hal yang tidak bisa kami kendalikan Pak Dirjen dan Pak Direktur KPPU adalah pada saat dilakukan survei eksternal, karena itu dilakukan oleh pihak ketiga, statistik dan Skopindo. Di saat bersamaan KPK juga melakukan survei terkait dengan indeks persepsi anti korupsi di DKPPU ini. Kemudian Ombudsman Republik Indonesia melakukan survei terkait indeks pelayanan publik. Jadi bersamaan kita lakukan. Setelah itu kita akan panelkan, Pak, hasilnya KPK, Ombudsman dengan hasil survei eksternal kita panelkan. Baru setelah itu kita tetapkan. Nah, pesan saya kepada teman-teman, saya tahu betul Pak Danu Kohar ini karena beliau adalah latar belakang TNI, tetapi berhasil mengubah paradigma pelayanan yang memang dalam tradisi ASN kita, maafkan saya, ini autokritik untuk kita semua Pak Dirjen. Kita masih sering mewarisi warisan kolonial terkait dengan aparatur itu, yang merasa bahwa mereka adalah penguasa dan karena itu kuncinya dari tangan mereka itu sudah ketinggalan zaman ya. Itu era kolonial sebut, tetapi budaya itu masih terbawa. Saya melihat Pak Direktur sudah berhasil merubah itu. Saya tadi waktu pertama datang, komentar sama saya dengan Pak Alwi tadi. Saya katakan sepertinya saya di bisnis kelas di pesawat ini, karena yang memberi kita minuman itu luar biasa, keramahan, hospitality, semua syarat minimal untuk WBBK Bapak sudah penuhi. Jadi tinggal ditambah sedikit dengan tambah sedikit penguatan. Bapak harus sering melakukan survei mandiri namanya. Survei mandiri Bapak sudah lakukan juga kepada semua customer dilayani. Setelah mereka menerima layanan, diminta komentarnya apakah puas atau tidak, tetapi harus dalam kondisi tertutup karena khawatir kalau itu ketahuan nanti malah di Bapak di PHP. Memberi harapan palsu, lain di mulut, lain di bibir, lain di hati, itu sakitnya di sini Pak. Biasanya kalau seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah biasa teman-teman itu jatuh
jatuh di penilaian terakhir karena begini. Memang di zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja pelayanan yang pimpinan dan seluruh jajarannya. Jadi pimpinan seluruh jajaran sampai ke level terbawah, bahkan kepada office boy dan tukang parkir itu masih terlibat, Pak. Karena kejadiannya ada seperti ini tahun lalu. Sudah bagus semuanya, tetapi ada yang minta tolong, customer minta tolong, dilayani dengan baik. Setelah itu customer ini, orang Indonesia kan begitu, Pak, mengucapkan terima kasih. Dia yang bersangkutan sudah menolak, jangan Pak, kita dilarang menerima seperti itu. Tapi tidak, ini ikhlas diterima. Tapi ternyata nakal juga ini divideokan, sesudah itu diviralkan. Kalau ini terjadi, Pak, wabillahi taufiq wal hidayah, kami tidak bisa lagi menolong karena pasti sampai kalau sudah viral tidak, maka pasti tidak akan memberikan persetujuan atau clearance terhadap unit kerja pelayanan ini. Tapi kalau saya melihat kesiapan acara hari ini saja, ini menunjukkan bahwa Bapak Direktur dan termasuk keinginan Pak Dirjen yang luar biasa tadi, dari 16 unit kerja percontohan yang Bapak bangun, itu kita berharap yang 4 WBK bisa WWM dan sisanya yang 12 itu mudah-mudahan bisa WBK. Kenapa saya katakan mudah-mudahan? Karena begini, Pak, kita punya kualitas penilaian berbeda dengan tahun lalu, meskipun kita menggunakan indikator yang sama. Jadi singkatnya begini ilustrasinya, Pak. Andai kata Pak Direktur DKPPU melakukan hal yang sama dengan tahun lalu, persis sama, saya tidak yakin Bapak bisa raih BPK lagi tahun ini, karena kualitasnya sudah meningkat. Ada beberapa penilaian yang menurut KPK harus kita lakukan karena itu betul-betul menunjukkan kualitas integritas dari yang melayani. Ada kesalahan persepsi dari unit kerja percontohan biasa, mereka komplain ke Kementerian PAN-RB. Kenapa kami tidak bisa WBK, Pak? Padahal kami punya ruang laktasi, kita punya televisi yang besar di ruang pelayanan dan seterusnya. Ini kesalahan persepsi karena menganggap bahwa kualitas BBM dan WBK itu ditentukan oleh sarana prasarana. Bukan itu, Pak. Tetapi berpulang kepada orang yang melayani. Jadi yang namanya zona integritas WBK WBM itu terkait dengan rasa, Pak. Kualitas pelayanan dan rasa dari yang dilayani. Sebagai contoh saja, orang makan ikan bakar di pinggir jalan dan di restoran pasti beda fasilitasnya, tetapi rasanya belum tentu kalian di pinggir jalan. Kira-kira seperti itu tadi. Jadi ini terpulang kepada kenyamanan dan kepuasan orang yang dilayani setelah menerima layanan dari kita. Dan itu pesan saya kepada teman-teman, khususnya di garda terdepan pelayanan, meskipun customer Bapak itu boleh dikata customer internal, orang-orang yang dikenal semua, tetapi yang namanya manusia itu kalau ada sesuatu mengganjal dalam hatinya, sering dia ungkapkan, dan itu 99 Bapak layani dengan puas. Satu yang tidak puas dan nakal itu jadi sumber persoalan. Tetapi kita semua berdoa, mudah-mudahan harapan Pak Direktur dan Pak Direktur Jenderal terkait dengan pembentukan WBK dan WBBM ini bisa diwujudkan di tahun ini. Sebagai informasi tambahan untuk teman-teman pers, tahun ini kita menerima pengajuan 3.640 unit kerja percontohan dari 71 kementerian lembaga, 19 pemerintah provinsi dan 147 pemerintah kabupaten kota. Itu untuk menuju WBK dan WBBM. Dan penyerahan penghargaannya ini dilakukan pada bulan Desember bersamaan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Biasanya yang menyerahkan adalah Bapak Wakil Presiden. Semoga di tahun 2020 ini Pak Presiden punya waktu untuk menyerahkan secara langsung sehingga marwah dari WBK WBM itu bisa semakin meningkat. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kalau hal-hal teknis nanti kita selesaikan secara adat, Pak Direktur KPPU, karena pengarahan tidak boleh panjang kalau di dalam audiens seperti ini, apalagi suasana yang panas. Orang tepuk tangan itu dua maknanya, Pak Dirjen. Kadang-kadang kita disuruh berhenti, bukan disuruh lanjut. Karena itu saya melihat dari wajah-wajah yang sudah mulai asik SMS dan seterusnya, saya harus mengakhiri pengantar kata ini karena saya katakan pengantar kata masih panjang kita punya perjalanan, Pak Direktur dan seluruh yang 16 teman-teman unit kerja percontohan itu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga semua hal baik yang kita lakukan untuk kebaikan bangsa kita yang besar dan kita cinta ini bisa kita wujudkan, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya, apa selanjutnya? Kita masukin acara selanjutnya, yaitu penandatanganan piagam pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Klaim Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Oleh karena itu, kami mohon perkenan Bapak Direktur Klaim Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara untuk menandatangani piagam tersebut. Dan kami undang juga yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Bapak Novi Rianto. Kami undang juga pelaksana tugas Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asisten Deputi Pengolahan Pengaduan Aparatur Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Insinyur Salman. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kriswanto SHDSS. Untuk menyaksikan penandatanganan piagam oleh Direktur Klaim Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan ditandatanganinya piagam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kepada pejabat sekalian, kami persilakan duduk kembali. Kepada Bapak pejabat sekalian, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Oh, masih foto? Iya. Oke. Somebody
tangan semuanya. Iya, tepuk tangan dong. Pak Tijen sehat ya, sama Pak Direktur sudah tepuk tangan ya. Iya. Oke. Pertemanan kamu dan aku memang klop. Cakep kan? Dirimu pasti memilih dan aku menanti, Bang. Aduh, ini enak banget. Pelayanan DKPPU memang top. DKPPU pasti bersih dan melayani. Luar biasa. DKPPU terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas sehingga dapat melayani dengan cepat, tepat, dan bebas dari KKN. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Dalu Kohar ya, selaku Direktur Kelaikan dan Pengurusan Suatu dan Jabatan Lingkungan DKPPU, serta perwakilan untuk menandatangani piagam komitmen bersama dan dukungan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan tamu undangan pada spanduk besar yang ada di depan. Yang pertama kami mohon kesediaan Bapak Dalu Kohar selaku Iya, Direktur Bapak, kita DKPPU. menandatangani komitmen bersama, Pak. Yang selanjutnya Bapak Trinus Yogo. Selanjutnya Bapak Agustinus Budi Hartono. Selanjutnya Bapak Kidin Asikin. Selanjutnya Bapak Sohib Al-Rahman. Selanjutnya Bapak Sigit Hani Hadianto. Selanjutnya Bapak Uli Tito Priyana. Selanjutnya Bapak Wirwarsono. Selanjutnya Bapak Alpada Satriasa. Selanjutnya Bapak Nadi Wardana. Selanjutnya Bapak Teguh Jalu Wasio. Selanjutnya Bapak Megi Budi Herniadi. Selanjutnya Bapak Enso Ahurin. Selanjutnya Bapak Wahyu Kunto Aji. Selanjutnya Bapak Raymond Palapa. Selanjutnya Bapak Anderson Andri. Dan selanjutnya Bapak Indra Baktian. Iya. Nah, Pak Direktur menandatangani komitmen bersama yang ada di spanduk besar. Ya, spanduk besar ini. Iya, spanduk besar terlebih dahulu, nanti dilanjutkan. Luar biasa ini. Nanti berapa kurangnya kan? Ini kurang berapa sih? Luar biasa besarnya ya? Iya, luar biasa ya. Ya, boleh sebelah kanan atau kiri Iya. tangannya. Setelah di spanduk besar, nanti kita menandatangani yang di piagam. Dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak, bapak-bapak, pejabat sekalian, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Jangan lupa untuk menahan maskernya dan selalu jaga jarak. Betul, betul. Kita sudah kasih spanduk besar ya kan, dan tanda tangannya juga social distancing. Iya, betul, betul. Tanda tangannya luar biasa loh, jaga-jaga juga itu. Iya. Tanda tangannya jaga-jaga. Iya, bapak-bapak, kita ada penandatanganan piagam. Setelah yang di spanduk besar, selanjutnya adalah penandatanganan di piagam. Kepada Bapak Dalu Kohar, kami mohon perkenannya untuk menandatangani yang ada di piagam. Ya. Dan diikuti oleh seluruh pegawai dan juga nanti oleh operator tamu undangan di spanduk besar. Oh, baik, setelah itu. Kepada para pramugari boleh langsung diarahkan pegawai yang ada di tamu undangan kiri dan kanan untuk menandatangani. Iya. Satu, Bapak. Oke, kepada bapak-bapak yang telah menandatangani piagam dan spanduk, kami mohon untuk kembali ke tempat. Ya, jadi piagam ini nanti kita akan pasang di ruang pelayanan Oh, sebagai
depan ya. Iya, kepada bapak-bapak yang telah menandatangani kami bahwa DKPPU siap menuju WWW. Betul. Baik, untuk menguji masih kesabaran kita penonton, para tamu undangan untuk tepuk tangan sekali lagi boleh? Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik. Bagian depan ini adalah para direktur ya dari maskapai penerbangan. Ada dari PT Garuda Indonesia, ada PT Weskai, ada PT Ganesha, ada operasional lain group, ada direktur DNF dan direktur Virgin Australia. Iya. Iya, benar sekali. Tanda tangan juga di spanduk besar ini. Itu luar biasa ya, tanda tangannya teratur loh. Tanda tangan teratur loh, jaga jarak tuh. Iya, jadi tanda tangannya social distancing. Iya, luar biasa. Ya, bagaimana lagi ya kan, yang penting kita semua sehat, Betul. aman. Iya, yang penting kita menjaga imunitas kita juga. Iya, benar sekali. Kami fokuskan juga kepada tamu undangan yang hendak melihat ruang pelayanan dan informasi layanan terbaru disediakan oleh DKPPU. Bisa melihat langsung ke ruang pelayanan berada di sisi kiri lobi utama. Dan kami selaku pembaca, saya Aji dan Saya Amel. dan seluruh panitia yang bertugas pada pagi hari ini dan siang hari ini, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Semoga kita dapat berjumpa kembali di acara dan waktu yang berbeda. Iya, benar sekali. Dan sebelum kita mengakhiri pada acara hari ini, saya mau kasih pantun lagi, Mas Aji. Saya boleh nggak pantun? Boleh dong, Pantun nggak dulu. mau marah ya, tapi saya dulu dong. Ya. Ya, first ladies. Iya. Oke. Putih-putih bunga melati bang, Cakep. harum mewangi di siang hari. Cakep Mel. Jikalau kita berjumpa lagi, jangan malu untuk Satu dulu Pak Jen. Iya, tepuk tangan yang meriah. Mau kalah Bel? Iya, boleh. Penonton? Ya, penonton. Pak Taufik menjahit kopi ya? Cakep. Kopi yang dijahit di hari Sabtu. Cakep. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dan kasih. salam integritas. Dan kami informasikan kepada para tamu undangan dan para pegawai, kami mohon untuk menandatangani spanduk. Kepada pramugari tolong diarahkan kepada para tamu undangan. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Kepada para pegawai yang ada di sisi kanan. Dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Ya, silakan. Kepada para pramugari mohon diarahkan para tamu undangan untuk selalu jaga jarak. Dan kepada para tamu undangan untuk kita ada tangan-tangan. Ya, yang sudah bertanda tangan di depan silakan langsung. Iya, kepada para tamu undangan yang sudah menandatangani boleh kembali ke tempat duduk. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang menandatangani mohon untuk memberikan namanya ya. Jadi kita tahu Mas Aji yang menandatangani itu siapa, ada namanya. Jangan lupa nama. Iya. Nomor telepon nggak usah. Aduh. Nggak minta aja. Kalau saya nomor rekening. Ya, kami informasikan bapak-bapak yang menandatangani, bapak-bapak ibu untuk terus jaga jarak ya. Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada acara hari ini. Terima kasih buat tamu yang sudah hadir dan semoga sehat selalu. Jaga kesehatan, tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Pakai masker, cuci tangan bersih dan semuanya. Iya, benar sekali Mas Haji.